Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfi Ramadhani, NIM 0303192063, nomor absen 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian guru dan kepemimpinan guru. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani maupun rohaninya. Agar apa? Agar mencapai kedewasaannya serta mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi ini, serta sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Kepemimpinan guru pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain yang di dalamnya berisi serangkaian tindakan atau perilaku tertentu terhadap individu yang dipengaruhinya. Nah, untuk kepemimpinan guru tidak hanya sebatas pada peran guru dalam konteks kelas pada saat berinteraksi dengan siswanya saja, tetapi menjangkau pula peran guru dalam berinteraksi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dengan ini harus mengacu pada tujuan akhir yang sama, yaitu pendidikan, terjadinya peningkatan proses dari hasil belajar siswa. Di dalam Al-Quran sendiri, guru memiliki kedudukan yang istimewa yang digolongkan sebagai orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ayat yang menerangkan tentang keutamaan menjadi seorang guru adalah Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Mujadilah ayat 11. Nah, derajat yang dimaksud di sini adalah menurut Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan 7 derajat di atas orang-orang mukmin. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik. Oleh karena itu, yang mencakup tanggung jawab di bawah mandiri dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam pembelajaran di sekolah. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, seorang guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Sartika, NIM 0303192056. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan dimensi pengembangan kepemimpinan guru. Kepemimpinan guru memfokuskan pada 3 dimensi pengembangan, yaitu yang pertama ada pengembangan individu, kemudian yang kedua ada pengembangan tim, kemudian yang ketiga ada pengembangan organisasi. Yang pertama, dimensi pengembangan individu merupakan dimensi utama yang berkaitan dengan peran dan tugas guru dalam memanfaatkan waktu di kelas bersama siswa. Di sini, guru dituntut untuk menunjukkan keterampilan kepemimpinannya dalam membantu siswa agar dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, sejalan dengan tahapan dan tugas-tugas perkembangannya. Kemudian yang kedua ada dimensi pengembangan tim. Dimensi pengembangan tim menunjukkan pada upaya kolaboratif untuk membantu rekan sejawat dalam mengeksplorasi dan mencoba gagasan-gagasan hari dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran melalui kegiatan monitoring, coaching,
pengamatan, diskusi, dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang ketiga ada dimensi organisasi. Dimensi organisasi menunjuk pada peran guru untuk mendukung kebijakan dan program pendidikan di sekolah atau dinas pendidikan, mendukung kepemimpinan kepala sekolah atau administrative leadership dalam melakukan reformasi pendidikan di sekolah serta bagian dari peran serta guru dalam upaya mempertahankan keberlanjutan sekolah. Kemudian masuk di bagian fungsi dan peran guru. Seorang guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, fungsi instruksional. Sepanjang sejarah keguruan, tugas atau fungsi guru yang tradisional adalah mengajarkan atau to teach, yaitu menyampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta kepada murid, memberikan tugas-tugas kepada mereka, mengkoreksi atau memeriksanya. Sebagai pengajar atau instruksional, yaitu berfungsi merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk mentransfer kepada siswa. Nah, yang kedua ada fungsi edukasional. Fungsi guru sesungguhnya bukan hanyalah mengajar, akan tetapi juga harus mendidik atau to educate. Fungsi edukasional ini merupakan fungsi sentral guru. Dalam fungsi ini, setiap guru harus berusaha mendidik murid-muridnya menjadi manusia dewasa. Sebagai seorang pendidik atau edukator, guru berfungsi mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, sering dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Guru lebih banyak menjadi sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Saya Putri Purnamasari NIM 0303193196 akan melanjutkan materi mengenai fungsi manajerial. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Tujuan umum dari pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran, ada dua macam yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri. Sebagai manajer, guru memiliki 4 fungsi umum, yaitu yang pertama, merencanakan tujuan belajar, yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, yang ketiga, memimpin, yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa, dan yang terakhir, keempat, mengawasi segala sesuatu apakah salah satu berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Demikian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang gaya kepemimpinan guru. Sesungguhnya banyak model dan gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan guru dalam mewujudkan kepemimpinannya. Maridex 2000 menawarkan model kepemimpinan guru dengan apa yang disebut PACE, akronim dari pertama, risk-taking. Guru berusaha mencari tantangan dan menciptakan proses baru. Yang kedua, effectiveness. Guru berusaha melakukan yang terbaik, peduli terhadap pertumbuhan dan pengembangan profesi, dan bekerja dengan hati. Yang ketiga, autonomi. Guru menampilkan inisiatif, memiliki pemikiran yang independen dan bertanggung jawab. Yang keempat, kolegiality. Guru membangun kemampuan komunikasinya dan memiliki keterampilan komunikasi interaktif. Yang kelima, honor. Guru dapat menunjukkan integritas, kejujuran, dan menjaga etika profesi. Selain itu, guru
Guru juga dapat menerapkan gaya kepemimpinan transformasional sebagaimana digas oleh Bas dengan karakteristik yang dikenal dengan sebutan 4I. Yang pertama, idealis, influensi. Yang kedua, inspirasional, motivasi. Yang ketiga, intelektual, simulasi. Dan yang keempat, individual, consideration. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Handayani Nasution, NIM 0303192077. Di sini saya sebagai pemateri akan membahas tentang D. Hakikat kepemimpinan dan tujuan kepemimpinan pengajaran. 1. Hakikat pemimpin, yaitu A. Tanggung jawab bukan keistimewaan, B. Pengorbanan bukan fasilitas, C. Kerja keras bukan santai, D. Melayani bukan sewenang-wenang, E. Keteladanan dan peloporan bukan pengekor. 2. Tujuan kepemimpinan pembelajaran adalah memberikan layanan prima kepada semua siswa agar mereka mampu mengembangkan potensi, kualitas dasar dan kualitas instrumentalnya untuk menghadapi masa depan yang belum diketahui dan syarat dengan tantangan-tantangan yang sangat turbulen. 3. Indikator-indikator guru yang baik dalam kepemimpinannya itu A. Memiliki keterampilan mengajar yang baik, B. Memiliki wawasan yang luas, C. Menguasai kurikulum, D. Menguasai media pembelajaran, E. Penguasaan teknologi, F. Memiliki kepribadian yang baik, G. Menjadi teladan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Selvia, NIM 0303192047, nomor absen 07. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketujuh akan membahas mengenai studi kasus kepemimpinan guru atau pendidik. Nah, yang akan kami bahas mengenai studi kasus gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Pemecutan Kota Denpasar, di mana gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD tersebut menggunakan gaya kepemimpinan partisipasi. Gaya kepemimpinan partisipasi ini dapat dilihat dari kepala sekolah dan guru bisa saling menukar pemikiran dalam hal menemukan sebuah masalah maupun mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Komunikasi dua arah ditingkatkan serta tanggung jawab pemecahan masalah sebagian besar berada di pihak guru. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, kepala sekolah selalu mengadakan rapat serta bermusyawarah dengan para guru di setiap awal bulan. Kepala sekolah mengadakan diskusi dengan para guru dalam membuat sebuah keputusan yang nantinya suara terbanyak yang akan dipilih setiap sebulan sekali. Hal ini sesuai dengan teori gaya kepemimpinan dari Hershey dan Blanchard dalam Toha pada tahun 2013 halaman 49, bahwa gaya kepemimpinan partisipasi merupakan cara-cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin untuk mencoba mempengaruhi orang. Nah, gaya kepemimpinan ini dicirikan dengan pemimpin dan pengikut sama-sama duduk dalam pemecahan ataupun pembuatan keputusan serta adanya pengawasan yang lebih baik. Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kepala sekolah dalam memimpin sekolah memerlukan sebuah gaya kepemimpinan agar apa-apa yang telah direncanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah kinerja guru Sekolah Dasar Negeri 2 Pemecutan Kota Denpasar. Salah satu kode etik guru yang berbunyi, guru harus menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, kode etik tersebut sesuai dengan teori kinerja guru dari Nasution pada tahun 2009 pada halaman 184 yang mengatakan bahwa guru harus dapat membuat suasana pembelajaran yang lebih unggul dengan memanfaatkan media pembelajaran maupun cara-cara yang efektif. Seperti teori Nasution di atas, guru di SD Negeri 2 Pemecutan juga memiliki kinerja. Kinerja guru di SD tersebut belum terlihat nyata di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari metode pembelajaran yang masih menggunakan sumber buku dan LKS. Penggunaan alat-alat bantu mengajar masih kurang.
masih kurang juga dari segi kedisiplinan serta pengaturan tempat duduk yang belum memenuhi syarat. Dengan demikian, hal tersebut akan membuat kinerja guru di SD negeri tersebut tidak mengalami perkembangan. Nah, kesimpulan dari kedua kasus tersebut adalah yang pertama, gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada sekolah dasar negeri 2 Pemecutan menggunakan gaya kepemimpinan partisipasi yang ditujukan dengan adanya komunikasi timbal balik antara pemimpin dengan bawahan. Nah, kesimpulan yang kedua adalah rencana pembelajaran. Masih banyaknya guru yang mengajar di kelas tidak berpedoman kepada RPP yang dibuat dan cara mengajar masih dengan ceramah dari guru. Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 2 Pemecutan tidak pernah menggunakan media pembelajaran yang sudah disediakan untuk strategi pembelajaran agar lebih menarik. Nah, evaluasi atau penilaian pembelajaran diambil dari hasil ulangan umum saja. Tetapi penilaian belajar sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam teknik penilaian yang dapat dilakukan dengan saling melengkapi. Namun, para guru hanya menggunakan teknik menilai dan menjawab pada ulangan umum. Hubungan antar pribadi guru belum dapat mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, gaya kepemimpinan yang relevan digunakan oleh kepala sekolah di SD Negeri 2 Pemecutan dalam meningkatkan kinerja guru adalah gaya kepemimpinan partisipasif yang ditambah dengan pengawasan yang lebih baik oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru.